Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah secara rutin bergabung dalam acara Cangkruan Sehat ala Dr. Libriansyah yang setiap Kamis 2 minggu sekali secara rutin dilaksanakan. Sebelum kita memanggil para narasumber yang hari ini akan mengisi acara, sebagai moderator saya akan membaca tata tertib mengikuti secara online. Yang pertama, semua peserta diminta untuk mematikan mic masing-masing, lalu video dihidupkan saat diskusi, pertanyaan dapat diajukan melalui ruang chatting, dan diskusi akan dilakukan pada sesi terakhir. Materi dapat dilihat kembali pada channel YouTube Cangkruan ala Dr. Libriansyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Libriansyah, SPPD MM Finasim. Pada beliau saya persilakan. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada sesi kali ini, di edisi yang kelima, kita akan coba untuk membahas dan saling sharing tentang obesitas, prediabetes, dan permasalahannya. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan para pengelola dari program Cangkruan Sehat ala Dr. Libriansyah ini. Yang pertama adalah sebagai host, Gerdaning Tias Cetmiko, sarjana psikologi, master psikologi, seorang psikolog, kemudian Dr. Egas Kartika, dan Dr. Alfadia Irbah Aliza Putri. Sedangkan saya sendiri adalah Dr. Libriansyah, SPPD MM Finasim. Ini adalah riwayat pendidikan saya. Saya menyelesaikan dokter dan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kemudian saya mendapat Finasim sebagai sebuah fellow dari Indonesia Internal Medicine, kemudian menyelesaikan S3 dalam bidang ilmu kedokteran, dan alhamdulillah disertasi saya itu mengenai pola hidup sehat di tahun 2012 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini saya mengambil konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada edisi yang pertama cangkruan kita, dan saya ambil dari Perkeni tahun 2019, apa yang disebut dengan kelompok risiko diabetes. Ini ada 10 kelompok risiko ini, dan kita ambil 2, yaitu prediabetes dan obesitas untuk pembahasan kita pada sesi kali ini. Ini sebagai outline, kita lihat bahwa prediabetes dan obesitas akan kita coba definisikan, bagaimana cara mendiagnosisnya, dan kenapa ini kita bicarakan. Jadi kita melihat apa risikonya. Kemudian kita akan membahas penata laksanaan serta pencegahannya dalam satu kesatuan. Prediabetes didefinisikan sebagai konsentrasi gula darah atau HbA1c di atas normal, tetapi belum memenuhi kriteria diabetes. Atau terdapat gula darah puasa yang terganggu, atau terdapat kondisi toleransi gula darah terganggu, atau terdapat kadar HbA1c sesuai dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2. Nah, definisi ini walaupun kita ambil dari panduan yang resmi, tetapi menurut saya juga belum terlalu jelas dengan definisi ini. Maka kita ambil dari Perkeni tahun 2019, didapati yang disebut dengan prediabetes adalah GDPT atau hasil pemeriksaan gula darah puasa antara 100 sampai 125 dan pemeriksaan TTGO glukosa plasma 2 jam di bawah 140. Ini yang disebut dengan GDPT, gula darah puasa terganggu, dan TTGO adalah tes toleransi glukosa oral. Ini menggunakan teknik khusus yang dilakukan di laboratorium.
Lalu didapati TGT atau toleransi gula darah terganggu, di mana hasil pemeriksaan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO tadi antara 140 sampai 199 dan plasma glukosa puasa itu di bawah 100. Atau bersama-sama didapati kondisi GDPT dan TGT secara bersama-sama. Diagnosis daripada prediabetes ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7 sampai 6,4%. Nah, semuanya ini mungkin dapat saya ringkas berdasarkan Perkeni tahun 2019 dan telah saya sampaikan pada cangkruan edisi pertama bahwa prediabetes ditegakkan manakala HbA1c antara 5,7 sampai 6,4% atau gula darah puasa antara 100 sampai 125 atau gula darah plasma 2 jam setelah TTGO antara 140 sampai 199. Itulah diagnosis daripada prediabetes. Kenapa ini menjadi permasalahan? Karena rupanya dari hasil penelitian didapatkan bahwa manakala terjadi prediabetes, lebih dari 60% orang yang terdiagnosis sebagai prediabetes akan menjadi diabetes dengan komplikasi-komplikasi yang mengikutinya. Kalau sudah terjadi komplikasi yang mirip dengan diabetes, maka tentu saja dari cangkruan kita yang pertama dan yang kedua itu sudah didapatkan bahwa tentu biaya akan pengobatan akan menjadi lebih tinggi dan terjadi risiko kardiovaskuler yang makin meningkat dan terjadi ketidaknyamanan pada penderita prediabetes itu sendiri. Ini dikhawatirkan karena kenapa? Ada 3 negara yang memiliki angka prevalensi prediabetes tertinggi di dunia, yaitu Cina sebesar 48,6 juta orang, Amerika Serikat 36,8 juta orang, dan Indonesia sebagai negara yang memiliki angka prevalensi tertinggi nomor 3 di dunia sebesar 27,7 juta orang. IDF mengatakan bahwa TGT itu didapatkan pada penduduk yang berusia di atas 18 tahun itu sebesar 16,7%. Dan Rikesdas kita mendapatkan bahwa GDPT itu sebesar 26,3% dan TGT sebesar 30,8%. Di antara keduanya itu lebih dari 27%. Artinya tinggi sekali permasalahan atau prevalensi yang terjadi pada kejadian prediabetes ini. Dan kita dapat membayangkan bahwa risiko prediabetes menjadi diabetes berikut dengan komplikasinya sebesar 60%. Nah, pada data yang pertama dikatakan bahwa penderita diabetes saja sudah mencapai 6, atau 10, sekian persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini adalah definisi obesitas. Obesitas adalah kondisi di mana didapati indeks massa tubuh atau IMT itu lebih dari normal. Kita mungkin bisa saja mendapatkan seseorang, misalnya atlet binaraga, itu IMT-nya itu lebih daripada normal. Tetapi yang dimaksud dengan obesitas ini adalah kondisi di mana dihubungkan dengan akumulasi lemak yang berlebih yang mempengaruhi kesehatan. Jadi pada atlet binaraga tadi itu IMT-nya tinggi bukan karena lemak tetapi karena massa otot.
Kesimpulannya adalah WHO mengatakan bahwa kalau kita membicarakan tentang obesitas, berarti kita membicarakan tentang obesitas sentral yang berhubungan dengan lingkar pinggang. Nah, begini cara menghitung IMT, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Didapat angka seperti ini. Kita menggunakan klasifikasi Asia Pasifik. Kalau untuk WHO ini di luar kawasan Asia Pasifik. Kecuali Jepang. Jepang mempunyai klasifikasi tersendiri. Indonesia menggunakan klasifikasi umum Asia Pasifik. Apa yang disebut dengan obesitas? Obesitas itu ada dua, yaitu obesitas tipe atau grade 1, 25-29,9, dan obesitas tipe 2 atau lebih dari 30. Tetapi yang harus kita waspadai, apa yang disebut dengan pre-obes, yaitu 23 sampai 24,9 kg per meter kuadrat. Dengan catatan IMT yang berlebih ini, diikuti dengan lingkar pinggang berdasarkan International Diabetic Federation tahun 2003, itu laki-laki lebih dari 90 cm dan perempuan lebih dari 80 cm. Jadi paling enak menanyakannya ini, Bapak-bapak itu ukuran celananya, kalau celana jeans atau celana yang beli, itu ukuran berapa? Kalau sudah 33 ukurannya, berarti itu sudah mendekati pre-obes kemungkinan besar yang dalam bentuk obes sentral. Kalau sudah 34, berarti itu sudah masuk dalam kategori obes. Ibu-ibu itu hanya 80 cm loh. 80 cm itu bukan di panggul, tetapi di pinggang. Pinggang itu ini ada tulang di sini. Nah, di atasnya tulang itu diukurkan manakala berdiri dengan tegak. Apa yang terjadi? Rupanya permasalahan obesitas ini juga termasuk tinggi. Karena kenapa? Didapatkan bahwa orang dengan umur di atas 18 tahun berdasarkan Riskesdas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dikatakan bahwa tahun 2007 itu berat badan berlebih itu hanya 8,6 dan meningkat menjadi 13,6 tahun 2018. Obesitas tahun 2007 hanya 10,5% dan menjadi 21,8% di tahun 2018. Nah, ini adalah gambaran obesitas pada penduduk 18 tahun ke atas menurut provinsi. Artinya tinggi sekali kita, sudah di atas 20% ke atas rata-rata seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi permasalahan? Nah, didapatkan bahwa apa sih yang menjadi penyebab daripada obesitas? Ini dikeluarkan oleh Defresh dan ini diadop juga sampai sekarang oleh para klinisi yang menyatakan tentang obesitas. Ingat, ada catatan tertentu, kecuali akibat gangguan pada genetik yang alhamdulillah orang Indonesia itu sangat amat jarang sekali. Nah, sudah sampai sangat amat jarang sekali itu terjadi gangguan pada genetiknya, tetapi lebih banyak orang Indonesia, hampir 99% itu dikatakan bahwa obesitas yang terjadi pada orang Indonesia itu akibat ketidakseimbangan antara kalori yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Kalori yang masuk itu tinggi banget, sehingga terjadi tumpukan daripada lemak, baik itu di abdominal terutama atau di perut, gluteal, dan terus menyebabkan kondisi yang lain. Dan kondisi ini menyebabkan apa yang disebut dengan batu empedu. Kemudian terjadi apa yang disebut dengan penyakit arteri korona pada jantung. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya turnover atau pemecahan daripada glukosa itu sangat tinggi, sehingga menyebabkan insulin terpacu dengan sangat tinggi yang disebut sebagai hiperinsulin
glikemia atau resistensi insulin. Pada cangkruan yang terdahulu sudah saya jelaskan menyebabkan diabetes. Dan kondisi ini juga menyebabkan terjadinya tumpukan daripada natrium yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, kondisi-kondisi ini juga kalori intake yang tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan daripada metabolic rate dan terjadi gangguan pada jantung. Jadi banyak sekali kejadiannya. Padahal kuncinya hanya keseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar. Jadi jangan kita ngomong bahwa aku ini loh makannya sedikit tetapi kok aku nih gemuk. Ya, artinya bahwa kalori yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Khusus untuk orang Indonesia, dikatakan bahwa yang disebut dengan kelainan genetik itu boleh dikatakan bisa kita singkirkan. Menjadi permasalahan kenapa? Tahun 2007, Profesor Askandar Cokroprawiro telah menyebutkan apa yang disebut dengan Global City Time Bomb Disease. Artinya, obesitas yang sekarang merupakan kondisi permasalahan secara global itu merupakan sebuah penyakit bom waktu. Kenapa dikatakan penyakit bom waktu? Sepertinya obesitas itu orang senang sekali melihatnya bahwa obesitas itu tanda kemakmuran, obesitas itu dianggap sebagai bukan penyakit, tetapi dari penelitian rupanya didapatkan bahwa inilah rangkaian penyakit yang dapat terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Mulai dari obesitas tipe 1 atau tingkat 1 sampai obesitas tingkat 2 atau yang lebih parah lagi. Nah, inilah mulai dari adanya gangguan daripada economic burden, kemudian adanya gangguan daripada sistem reproduksi, menyebabkan diabetes terutama tipe 2, lalu tingginya angka stroke, gangguan pada liver, kerusakan pada saluran kemih, respirasi problem, atau ini banyak sekali terjadi apa yang disebut dengan sleep apnea, artinya orang itu tidur tetapi dia kemudian terhenti pernapasannya dan itu dapat menyebabkan orang itu menjadi tidak segar. Kalau lama-kelamaan beberapa sel otaknya itu mengalami kematian sehingga orang itu lebih mudah menjadi demensia atau lebih mudah menjadi penurunan dari IQ-nya. Nah, ditambah lagi dengan situasi sekarang, kalau dia sudah ada obesitas dan ada respirasi problem, itu malah memperberat lagi. Sehingga obesitas, prediabetes, dan diabetes itu merupakan satu komorbid yang harus diwaspadai pada kondisi sekarang. Bukan diwaspadai untuk jangan sampai terkena dengan COVID-19, tetapi manakala sudah terkena COVID-19, orang dengan obesitas, prediabetes, dan diabetes itu biasanya memiliki komplikasi yang lebih berat dibandingkan dengan orang yang tidak ada komorbid tersebut. Menyebabkan gout, menyebabkan kecenderungan untuk menjadi kanker, kemudian terjadi osteoporosis, terjadi psikososial, dan gangguan pada penyakit jantung. Banyak sekali artinya kondisi-kondisi yang dihadapi bagi orang-orang yang obes. Sehingga kita mencoba untuk bagaimana menangani dan pencegahan terhadap prediabetik dan obesitas itu. Ada 3 pola utama, yaitu terapi pola hidup sehat, terapi obat-obatan, dan khusus untuk obesitas yang tidak dapat dilakukan terapi obat-obatan lagi, maka dilakukan terapi pembedahan. Nah, ini adalah patokan bagaimana cara kita menangani prediabetes dan obesitas. Kita ketahui bahwa prediabetes dan atau obesitas itu menimbulkan, memperberat dan mempercepat kesakitan dan kematian. Kalau lihat dari skema yang ada tadi, maka mudah sekali orangnya itu terkena gout arthritis, mudah sekali terkena serangan jantung, stroke, dan itu dapat menyebabkan kematian. Yang kedua,
penanganan yang terbaik adalah dengan cara mencegah dan mengurangi derajat obesitas itu sendiri. Bagaimana caranya? Kalau kita mengambil dari apa yang disebut dengan pola hidup sehat yang dilakukan oleh Profesor Askandar, dia menyebutkan apa yang disebut dengan istilah Gulok Caesar. Nanti ini akan kita bahas di belakang. Terapi lain adalah dengan obat-obatan bahkan pembedahan. Nah, untuk yang terapi obat-obatan dan pembedahan ini hendaknya dilakukan dan dikonsulkan kepada orang atau tenaga kesehatan atau dokter yang betul-betul berkompeten. Jangan sampai kita melakukan tindakan atau pengobatan yang justru merusak kondisi badan kita sendiri. Kalau misalnya ada istilah sekarang, banyak dok, itu sedot lemak dan sebagainya. Sudah saya jelaskan di awal-awal sesi cangkruan dulu bahwa sel lemak itu bukannya tumpukan lemak biasa yang dianggap sebagai reklame itu, saya ulangin kembali, diujek-ujek kemudian dia bisa cair dan itu disedot. Tidak. Sel lemak itu adalah sel hidup yang banyak menghasilkan zat-zat yang dikenal sebagai sitokin-sitokin daripada sel lemak itu sendiri. Dan itu ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, itu harus betul-betul dilakukan pengawasan dan dilakukan oleh orang yang betul-betul telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi di bidang itu. Jadi kalau sedot sel lemak itu sama dengan amputasi, jadi kan seperti itu. Jadi ini betul-betul harus menjadi patokan kita bersama. Kemudian pola hidup sehat itu beberapa penelitian melaporkan, baik itu jadi JANISPI mengatakan bahwa ini memperbaiki adalah sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu adalah hipertensi, obesitas, dan resistensi insulin. Sugondo itu mengatakan bahwa dengan pola hidup yang sehat dapat menurunkan berat badan dan lingkar pinggang. Lalu Klein mengatakan bahwa latihan itu menurunkan lingkar pinggang sehingga menurunkan risiko kardiometabolik dan sebagainya. Kemudian Libriansa di tahun 2012 mengatakan bahwa pola hidup sehat itu menurunkan berat badan dan lingkar pinggang secara bermakna, serta yang lebih baik lagi adalah memperbaiki profil kolesterol atau profil lipid kita. HDL-nya akan meningkat dan LDL akan menurun. Sehingga ini menyebabkan terjadinya penurunan risiko kardiometabolik. Dan Profesor Askandar menyebutkan ada yang disebut dengan 10 cara untuk merubah menjadi pola hidup yang sehat dengan cara Gulok Caesar. Nah, ini yang disebut dengan Gulok Caesar itu. Gulok Caesar itu adalah singkatan yang dimulai dari huruf G, artinya kurangi atau pantang gula bagi penderita diabetes. Lalu U-nya adalah batasi makanan yang menghasilkan asam urat tinggi. Apa itu? Nah, ini ada singkatannya, just bucket. Nah, itu. Ini ada singkatannya. Kemudian L, lemak, batasi penggunaan lemak, terutama lemak-lemak jenuh. Apa itu? Nah, kita menggunakan, ini ada singkatannya. Kemudian, kurangi obesitas dengan cara menurunkan lingkar pinggang, lalu obati hipertensi, dan tangani hipertensi dengan cara membatasi makanan-makanan yang mempengaruhi hipertensi, stop sigaret untuk S-nya, lalu cegah inaktivitas, kemudian hindari stres dengan tidur yang nyenyak, lalu stop alkohol dan lakukan regulasi check up secara teratur. Untuk yang berumur 40 tahun ke atas, kalau tidak punya komorbid itu 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun sekali. Ini minimal 1 tahun sekali. Jadi ini yang disebut dengan Gulok Caesar. Nah, Libriansa itu di tahun 2012 menyampaikan apa yang disebut dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dibagi atas tiga kondisi, yaitu pengelolaan diet dan makan, lalu lakukan aktivitas fisik, dan hindari stres. Nah, kondisi-kondisi ini atau pernyataan-pernyataan ini sebenarnya telah pernah diungkapkan pada cangkruan terdahulu. Bagaimana cara pengelolaan makannya? Pengelolaan makannya adalah dengan
moto 3J+. Apa itu 3J? Yaitu tepat jadwal, tepat jenis, tepat jumlah, dan jurus memasaknya. Nah, bagaimana penjelasan ini telah dijelaskan pada cangkruan-cangkruan yang terdahulu. Ini ada 2 sesi tentang pengelolaan makanan ini. Kemudian bisa juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu melihat atau mendownload pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Begitu cara pengelolaan makan. Jadi saya mengubahnya tidak menggunakan dengan sistem diet, karena orang akan takut sekali dengar diet itu. Diet, waduh saya ini dibatasi makan. Tidak, tapi dikelola makannya dengan cara yang baik, dengan pedoman gizi yang seimbang. Dan ini juga sudah pernah saya sampaikan pada cangkruan yang lalu, bagaimana cara melaksanakan aktivitas fisik yang baik, yaitu dengan 5 kriteria ini yang disingkat sebagai CRIBE, yaitu continuous, rhythmical, intermittent, progresif, dan endurance. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu terlewatkan, boleh melihat daripada YouTube edisi-edisi terdahulu. Kemudian tahun 2016 Libriansa itu mengeluarkan pedoman bagaimana cara menghindari stres dengan pola 5S, yaitu perbanyak senyum, senandung, lakukan aktivitas sport, kemudian tingkatkan rasa kasih sayang, dan peningkatan spiritual dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang yang beragama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator, silakan untuk memimpin sesi pertanyaan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Libriansyah atas pemaparan materinya yang sangat lengkap dan jelas. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat dicantumkan pertanyaannya di kolom chat atau melalui WhatsApp ke nomor host kami. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan. Ada pertanyaan dari Bapak Aryo, Dokter. Saya bacakan. Saya sekarang dikatakan obes dalam pemeriksaan general check-up saya. Padahal saya memakai celana ukuran 33, Dokter. Apakah ini mempengaruhi karir saya dalam bekerja? Terima kasih, Dokter. Oh, baik. Banyak sekali memang di dalam pemeriksaan itu dikatakan bahwa obes atau apa. Jadi gini, pemeriksaannya. Salah satu pemeriksaan daripada penentu obes itu adalah indeks massa tubuh. Nah, berarti ini tergantung dengan tinggi badan dan berat badan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk membedakan apakah ini obesitas general ataupun obesitas sentral, maka digunakan lingkar pinggang. Kalau seandainya lingkar pinggangnya untuk laki-laki, karena ini tadi Pak Aryo ya, itu karena ini lingkar pinggangnya itu pada laki-laki, khusus untuk orang Indonesia, itu masuk dalam Asia Pasifik standar, itu tidak boleh lebih dari 90 atau mulai dari 90 atau lebih itu sudah masuk dalam obesitas sentral. Jadi diukur aja Pak. Kadang-kadang kita pakai celana itu keturunan ke bawah sedikit begitu sehingga kayak dipanggul. Makanya tadi saya katakan bahwa jangan kita melakukan pemeriksaan dipanggul, tetapi lakukan pemeriksaan lingkar pinggang yang betul-betul dilakukan dengan cara berdiri secara anatomis, kemudian ditarik pita meteran itu di arah persis di atas sias. Ini ada tulang itu di atas itu dalam posisi tegak lurus, kemudian dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jangan nahan napas Pak, biasa saja, karena itu tidak terpengaruh dengan pola napas, kecuali kalau napas orang itu sesak sehingga menggunakan pernapasan perut. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Kalau memang dia sudah berlebih, apakah ini mempengaruhi prestasi kerjanya begitu? Apakah mempengaruhi karirnya malah? Dalam beberapa kegiatan kantor, dalam beberapa kegiatan jabatan itu obesitas itu termasuk salah satu yang menjadi tanda kutip yang menjadi perhatian.
Jadi orang-orang tertentu untuk jabatan tertentu itu tidak boleh dalam posisi seperti itu. Karena kenapa? Kalau melihat dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang disebut dengan time bomb disease. Jadi kalau orangnya itu menduduki posisi yang sangat strategis atau membutuhkan kegiatan yang begitu tingginya, coba terbayang ada sekian puluh kemungkinan penyakit yang bisa dia tebak. Jadi kalau dulu ada fat is beauty atau obese is beauty, sekarang tidak lagi. Dikatakan bahwa obesitas itu adalah time bound disease begitu. Dan penelitiannya banyak mengatakan seperti itu. Rata-rata bahwa kecenderungan untuk terjadinya serangan jantung antara orang yang obes tanpa diabetes ya, orang yang obes dengan orang yang tidak obes itu lebih tinggi terjadi pada orang yang obes. Jadi itu juga yang harus kita perhatikan. Saya kira seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Libriansyah atas pemaparan materinya, juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya yang sangat lengkap, jelas, dan komprehensif. Saya rasa untuk sesi tanya jawab kali ini saya cukupkan karena sudah menunjukkan pukul 5. Mungkin saya bisa simpulkan sedikit ya dokter, untuk materi kali ini kita bisa ketahui ternyata prediabetes dan obesitas merupakan salah satu masalah bagi kita. Dan mungkin yang dapat kita lakukan ada 3 seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Libriansyah, yaitu mengatur pola makan, kemudian meningkatkan aktivitas fisik, juga menghindari stres. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu, juga saudara-saudara yang sudah berpartisipasi pada acara kali ini dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf bila ada kurang dari kami, juga mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan di pertemuan kali ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada host. Pada Mbak Gerda, saya persilakan. Ya, terima kasih Dr. Ega, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Libriansyah, SPPD MM Finasim atas materi yang telah disampaikan. Kepada Bapak Ibu peserta Cangkrukan Sehat ala Dr. Libriansyah, kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya telah mengikuti diskusi kita pada sore hari ini. Saya haturkan kepada Bapak Ibu untuk dapat hadir kembali dalam acara kami selanjutnya pada hari Kamis 2 minggu lagi, tanggal 31 Desember 2020 dengan tema mengenal lebih dekat insulin, mitos dan fakta, yang akan langsung diberikan materi oleh Dr. Libriansyah, SPPD MM Finasim. Dan untuk informasi selanjutnya bisa langsung menghubungi WA host dengan nomor 0856 3033 943, dan apabila Bapak Ibu ingin melihat kembali materi yang telah disampaikan bisa langsung membuka YouTube kami, yaitu Cangkrukan ala Dr. Libriansyah. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya tutup Zoom meeting kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.